ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ilmu dalam kajian rutin kita setiap hari Ahad. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu rutinitas yang menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah berbuat untuk mencapai keridhaannya, itu belajar agama. Karena semakin kita belajar, insyaallah akan semakin dekat kepada kebenaran dan semakin dijauhkan dari kekufuran. Sebagaimana Allah katakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah kalian ada Rasul. Artinya tidak mungkin seorang itu menyimpang kalau dia terus belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tutla alaikum, kata Ibnu Katsir, yaitu kalian continue mempelajarinya, terus mempelajarinya, istiqamah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini poin kedua agar kita tidak menyimpang. Barang siapa yang berpegang kepada Allah, maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu bertawakal kepada Allah setelah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kemarin kita membahas tentang perbedaan memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Kalau minta bantuan kepada manusia boleh enggak? Boleh. Itu perbedaannya. Kalau minta bantuan boleh juga kepada manusia, tapi tawakal hanya kepada Allah dalam semua urusan kita, termasuk masalah hidayah tadi. Karena kita ini hidup, subhanallah, yang ketika kita duduk di sini, mungkin iman kita naik. Coba kita keluar sedikit, nggak usah gerbang kehuripan deh, gerbang BIP. Ya. Keluar, kita dihadapkan dengan kenyataan. Kita menghadapi syahwat dan syubhat. Dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuannya. Oleh karena itu selalu kita mengatakan hasbunallah. Cukuplah Allah yang menolong kita. Nah, kemarin kita membahas ayat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan kita sudah sebutkan
4 poin ya yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Lihat di halaman 120. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Ayat ini adalah kalimat syarat yang secara lafaz menunjukkan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya dan juga mempermudah urusannya. Karena Allah lah yang mencukupi. Andaikan ia diganggu, Allah melindunginya dari gangguan tersebut. Jadi ini adalah kata syarat. Syarat untuk mendapatkan jaminan dari Allah apa tadi? Tawakal. Bersandar kepada Allah. Rasulullah SAW adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Namun demikian beliau tetap diganggu. Namun beliau tidak tertimpa mara bahaya karena Allah melindungi beliau. Kesimpulannya, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Yang kita perlukan apa? Mendapatkan manfaat dan menjauhi mudarat. Kalau hidup kita seperti itu setiap hari dan kita hanya hidup sederhana, insya Allah itu sudah cukup. Maka disebutkan Allah mencukupi keperluan. Allah tidak memberikan semua keinginan. Faham kan? Karena keperluan kita itu terbatas. Sedangkan keinginan tidak terbatas. Kalau ada orang mengatakan, aku sudah berdoa Pak Ustaz, tapi Allah tidak mengabulkan keinginanku, malah yang lain dia berikan. Apa doamu? Saya meminta supaya dinikahkan dengan anak gubernur Pak Ustaz. Terus sekarang saya nikah dengan anak Pak RW. Antum tahu gubernur ada anak perempuannya? Enggak ada. Ngapain diminta? Kalau Allah tidak memberikan. Apa yang kita tidak butuhkan Allah tidak berikan. Jadi Allah itu maha baik. Maha baiknya Allah, dia mencukupi keperluan kita dengan syarat bertawakal kepada Allah. Makanya orang yang tidak bertawakal kepada Allah diberi kekayaan, kekayaan itu jadi beban, jadi beban derita buat dia. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan Allah. Jadi tawakal itu luar biasa. Ya. Ayat ini secara tersirat menunjukkan bahwa siapa yang bertawakal kepada selain Allah, dia pasti diabaikan. Karena apapun selain Allah tidak bisa melindungi atau mencukupi segala keperluan. Tidak bisa. Orang kaya itu dia hanya bisa memberikan kepada kita sekedarnya. Tapi mencukupi keperluan kita, mereka tidak sanggup. Allah sanggup. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena siapa yang bertawakal dan berserah diri kepada selain Allah, maka Allah akan biarkannya. Sehingga dia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Keinginannya tidak tercapai dan dia semakin jauh dari Allah. Tergantung sejauh manakah ia berserah diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada orang berserah diri sampai jatuh pada syirik besar. Kepada pohon, kepada batu, kepada sungai. Ada orang yang berbuat syirik kecil. Berserah diri kepada pekerjaan. Pokoknya saya sudah punya pekerjaan. Pekerjaan saya pasti mendatangkan duit. Iya. Apa pekerjaannya? Jualan narkoba.
Atau yang lainnya pekerjaan halal. Ada orang bekerja dengan kerja yang halal, gaji ratusan juta, 50 juta, puluhan juta. Belum tentu dia menikmatinya. Belum tentu. Karena kurangnya mendekatkan hati kepada Allah. Saya salut dengan sebagian jemaah-jemaah pengajian ini yang Masya Allah terkadang saya sering mengingat sabda Nabi SAW, Rubba sami'in au amin muballighin. Terkadang orang yang mendengarkan itu lebih dalam pemahamannya daripada yang menyampaikan. Ada beberapa sahabat kita, ikhwan kita, kerjanya halal, bukan kerja haram. Halal kerja. Saya juga kalau ditanya apakah harus saya keluar dari pekerjaan Pak Ustaz, saya tidak berani untuk mengeluarkan dia dari pekerjaan. Pekerja yang halal, gajinya saya di atas 100 juta kalau saya gaji. Tapi di kantor dia tidak betah karena apa? Dia ini panitia kajian di luar. Dia panitia kajian. Di kantornya itu orang-orang, kalau teman-teman kan orang berduit. Bicara tadi malam saya selingkuh dengan wanita Jepang, tadi malam saya tidur dengan wanita Cina. Itu pembicaraan mereka. Mereka tidak selingkuh di kantor, tapi apa yang mereka lakukan di luar diceritakan di situ. Dan ikhwan ini tidak betah. Tidak betah. Akhirnya dia jual yang dia punya, dia pergi haji, minta sama Allah agar dikeluarkan dari pekerjaan itu dan dikuatkan hati istrinya. Itu yang dia minta. Karena biasanya yang jadi pintu penghalang apa? Istri. Full 100 juta lebih ya. Setiap bulan lagi. Ya. Kalau dibelikan gorengan untuk kajian kita cukup. Maka dia pun pulang dan alhamdulillah dia resign. Karena khawatir kena syahwat kata dia. Anak baru masuk sekolah. Sekolah elit kan, sekolah mahal-mahal. SMA anak. Lalu duduk dia seminggu, dia merenungkan katanya mau dagang, dagang kecil-kecilan. Datang temannya dari profesi yang sama, pertambangan, dia tambang. Dia datang, terus ditawarin, mau nggak ente kerja dengan aneh? Tapi di kerjanya di Semarang, bukan di Jakarta. Mau dibawa ke sana, ternyata di situ di campnya dia, tempat dia kerja itu, tempat dia dekat laut itu kajiannya 2 kali sepekan. Di antara ustaznya Ustaz Aris Munandar ngisi. Nikmat apa lagi coba? Dia sudah keluar dari sana, dapat pekerjaan baru. Di situ ada kajian di setiap 2 kali sepekan. Ustaznya ganti-gantian ngaji sunnah di dalam situ. Dan gajinya 2 kali lipat dari pekerjaan pertama. Itu kadang yang seperti ini jadi real keadaannya. Artinya tawakal itu betul-betul luar biasa. Dia katakan, ana tidak pernah minta diganti 2 kali. Ana minta itu agar dikeluarkan dari pekerjaan ini, saya tidak jatuh pada syahwat. Apa kata istri saya? Daripada kau kena syahwat, keluar. Keluar kata istri. Karena ada penguat. Terkadang yang tidak menguatkan kita siapa? Istri. Istri itu harusnya didoktrin dia. Tenang, kau punya Tuhan. Tuhanmu bukan aku dan pekerjaanku. Kau punya Tuhan bernama siapa? Allah. Sebelum kau nikah dengan aku, kau hidup enggak? Hidup enggak? Coba kau hidup setelah nikah dengan aku, baru kau takut. Itu katakan kepada mereka. Sebelum ini kau hidup. Sebelum aku kerja pun kau hidup. Sekarang aku tinggalkan apa yang diharamkan Allah. Masa kau tidak hidup juga? Kalaupun kau mati, aku yang menyolatkannya. Itu namanya diberitahukan agar dia dekat hati dengan Allah. Kita juga. Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa tinggalkan suatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih tenang bisa boleh jadi, atau lebih banyak boleh jadi juga. Atau dia tercukupi setiap hari, tidak ada debt collector yang datang ke rumahnya. Yang mengerikan itu adalah motor 3 bulan tunggakan, siap-siap ditarik oleh siapa? Debt collector. Itu mengerikan tuh.
maka kalau kita sudah tercukupi, insya Allah itu sudah bahagia itu. Apalagi ada lebihnya. Lebihnya bisa bagi-bagi, itu luar biasa. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Maka jangan lupakan Allah. Jangan selalu ingat dengan pekerjaan kita yang jadi andalan. Pekerjaan kita adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sedangkan rezeki dia yang menanggung. Dia yang menanggung. Lanjut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung bagi kami, dia adalah sebaik-baik pelindung. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, sesungguhnya manusia Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Dan mereka menjawab, itu Rasulullah SAW dan para sahabat, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini perkataan yang sangat dalam. Maka kalau keluar rumah, apa ucapannya? Hasbiyallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tawakkal. Muawiyah bin Abi Sufyan itu seorang yang kalau dengar suaranya aja oleh Romawi merinding. Si Romawi itu kalau tahu siapa pimpin perang kaum muslimin, Muawiyah, takut mereka. Dengar nama itu takut. Dengar kata Muawiyah. Tahu waktu perang Ali dengan Muawiyah itu, kan Romawi mau menyelinap tuh, masuk mau ngambil kampung-kampung kecil. Kata orang Romawi, nah Muawiyah lagi sibuk perang sama Ali ini. Kita ambil kampung-kampung dikuasai kaum muslimin ini. Didengar oleh Muawiyah, kirim surat. Berani kau langkahkan kakimu, aku akan mengajak anak pamanku untuk merangi kalian. Pulang orang Romawi. Pulang, takut sama Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah ini orang yang sangat takut kepada Allah. Takut. Lihat kata Muawiyah, ketika para orang-orang mengatakan bahwa Muawiyah ini ditakuti Romawi dan Persia, apa kata dia? Aku tidak takut pada Romawi dan Persia, kata Muawiyah. Aku takutkan adalah ada orang yang aku zalimi dia, lalu dia ucapkan hasbi Allah. Dia mengandalkan Allah untuk memerangi aku, dan aku tidak sanggup memerangi Allah. Itu ditakuti oleh siapa? Muawiyah. Hasbi Allah. Maka hati-hati juga kita di jalan dengan mak-mak yang pergi ke pasar tuh. Kalau kita zalimi dia katakan cukuplah Allah wahai ustaz. Hati-hati. Ya, kita serempet dia, bisa-bisa dia tawakal kepada Allah, habislah kita. Ya, habis kita. Dan itu ditakuti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena dia sudah tahu Ibrahim ditolong dari api dengan apa? Kalimat itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ditolong dari kemusnahan, kebinasaan dengan kalimat hasbunallah. Lihat. Qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahun nas. Perkataan ini yaitu hasbunallah ni'mal wakil adalah ucapan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW mengucapkannya ketika Abu Sufyan hendak kembali menyerang Nabi SAW dan para sahabat beliau untuk menghabisi mereka menurut sangkaannya setelah dia pergi meninggalkan Uhud. Lalu dia berpapasan dengan kelompok kafilah. Abu Sufyan bertanya kepada mereka, hendak kemana kalian pergi? Kafilah itu pun menjawab, kami hendak pergi ke Madinah. Abu Sufyan berkata, sampaikanlah kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya bahwa kami akan kembali kepada mereka lalu menghabisi mereka.
Setelah kafilah tersebut sampai ke Madinah, mereka menyampaikan pesan Abu Sufyan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat, para pengikut beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat bersama sekitar 70 pengendara kuda hingga di Humraul Asad. Namun setelah itu Abu Sufyan mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Inilah perlindungan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin karena mereka bertawakal kepada Allah. Ya, ini kejadiannya di waktu perang Uhud ya. Waktu perang apa? Uhud. Setelah para sahabat Rasulullah SAW kalah, Abu Sufyan ini tadinya mau ke Mekah. Dia kembali lagi. Dia kembali ingin menyerang Rasulullah SAW. Kemudian dibawalah kabar itu oleh kafilah tadi. Tentu kabar itu mengerikan atau tidak? Menakutkan. Wong baru saja kalah perang Uhud, mau dihabisi lagi kan? Kira-kira kalau Abu Sufyan menyerang lagi waktu itu, logika kita mana yang menang? Abu Sufyan. Apalagi jumlah Rasulullah hanya 70-an orang. Tapi apa yang besar dalam perjalanan itu? Bertawakal kepada Allah saja. Bertawakal kepada Allah. Makanya perang selanjutnya siapa memenangkan? Rasulullah. Perang apa setelah itu? Setelah Uhud apa? Khandaq. Perang Ahzab. Perang yang sangat menakutkan. Disitulah ketahuan bahwa ketakutan itu bisa membuat jantungan. Maka jangan terlalu takut. Para sahabat waktu itu kata Allah, wa balaghatil qulubul hanajir. Mata tidak bisa tidur, jantung naik ke sini. Jadi saking sempitnya dada. Jadi para sahabat itu udah betul-betul sempit dadanya. Kemudian Allah datangkan pertolongan berupa ketenangan. Malam hari mereka gali parit dalam kondisi masih luka masih basah, ya enggak? Dan orang-orang dari atasnya kaum Quraisy, dari bawah kaum Yahudi, lebih dahsyat dari perang Uhud. Dan tujuan mereka untuk membumi habiskan kaum muslimin supaya tidak ada muslim sampai akhir dunia. Itu yang diinginkan. Tapi Allah hancurkan mereka dengan apa? Tawakalnya para sahabat kepada Allah dan mereka berpegang dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Perkataan penulis hina qalu, yaitu ketika kafilah berkata kepada mereka, itu maksudnya. Jadi kafilah itu menyampaikan, nih mereka mau balik lagi nih gitu. Yang mereka katakan apa? Innan nas, yaitu Abu Sufyan dan pasukannya. An-nas di sini oleh para ahli usul disebut kata umum, tapi dimaksudkan khusus. Kan an-nas itu umum, banyak orang banyak itu. Berarti semua manusia. Tapi tujuannya khusus kelompok Abu Sufyan saja. Radhiyallahu anhu. Abu Sufyan itu muslim ya. Akhirnya masuk Islam ya. Masuk Islam. Bersama Hindun juga masuk Islam. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan itu juga hikmah perang Khandaq tuh. Abu Sufyan tak jadi dibunuh oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Ternyata Allah merencanakan dia akan masuk Islam. Cukuplah Allah, yaitu yang menjadi pelindung kami. Kata ini kedudukannya sebagai mubtada, ya, kata awal. Sedangkan lafaz jalalah kedudukannya menjadi khabar. Maksudnya begini, hasbuna, ya, cukuplah kami dilindungi oleh Allah. Ada juga yang membaliknya, dan ini sudah disebutkan sebelumnya. Allah adalah pelindung kami. Kalimatnya begitu. Allah adalah pelindung kami. Kalau dibalik hasbunallah, yang mana Allah itu seharusnya di depan, maka itu menunjukkan pembatasan. Firman Allah, wa ni'mal wakil. Al-wakil, ya, adalah kata fa'il. Ni'ma
fi'il madhi. Ni'mah itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Al-wakil maka dikasih dhammah kan wakilnya. Dia sebagai fa'il, pelaku. Lafaz dikhususkan dalam kalimat ini, ya lafaz dikhususkan dalam kalimat ini dibuang. Perkiraannya adalah huwa, yaitu Allah. Al-wakil adalah zat yang dijadikan sandaran. Allah disebut wakil dan juga muwakkil, wakil dan muwakkil. Contoh al-wakil adalah firman Allah wa ni'mal wakil. Dan firman Allah wa kafa billahi wakila. Ya. Adapun muwakkil sebutkan fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Wakkalna itu arti kata anunya adalah muwakkil. Jadi Allah mewakilkan orang lain yang tidak kafir kepada ayat-ayat Allah. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Yang dimaksud di sini adalah menyerahkan amanah wahyu kepada orang-orang yang tidak mengingkari wahyu. Yaitu tentunya setelah diwahyukan kepada Rasulullah SAW, diterima oleh para sahabat, yang sahabat itu jauh dari kota Mekah. Siapa mereka? Ansor. Kan sedikit orang Mekah yang masuk Islam waktu itu. Kemudian akhirnya orang Ansor yang jauh di negeri Madinah sana, yang masuk Islam berbondong-bondong. Makanya jangan pede kita ini ketika kita sudah punya kuasa gitu, kemudian kita katakan misalnya usir ustadz, ente pergi dari masjid. Bisa gitu. Diusir dari pondok pesantren misalnya gitu. Ya mau makan apa di luar sana gitu kan. Itu kan kata mereka. Kita katakan masih banyak ratusan ribuan masjid yang menerima kita. Seperti Rasulullah SAW, dia diusir dari Masjidil Haram, dia diterima di 2 masjid. Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Yang kemudian akhirnya Masjidil Haram pun menjadi tempat yang beliau kuasai. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum yang lebih baik yang akan beriman kepada Al-Qur'an. Taib wakil adalah pemberi pelindungan. Sedangkan muwakkil dia mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amanah itu kepada siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan termasuk kita kaum muslimin untuk kita jaga. Penyerahan di sini bukanlah menunjukkan selain Allah sebagai wakil untuk hal-hal yang memerlukan perwakilan. Karena penyerahan yang dilakukan Allah bukan berarti Allah memerlukannya. Tetapi yang dimaksud adalah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, agar Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ibnu Abbas mengatakan, qalaha Ibrahim alaihissalam, penjelasan selanjutnya. Ibrahim berkata, Ibnu Abbas mengatakan, Ibrahim mengucapkan doa ini ketika beliau dilemparkan dalam api. Perkataan semacam ini tidak bisa diucapkan berdasarkan pendapat. Sehingga secara hukum perkataan ini marfu'. Artinya perkataan Ibnu Abbas ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai hadis Nabi. Ya, walaupun Ibnu Abbas tidak mengatakan qala Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perkataan Ibnu Abbas ini berkaitan dengan akidah atau tidak? Akidah. Berkaitan dengan akidah. Ibnu Abbas termasuk di antara mereka yang meriwayatkan dari Bani Israel, sehingga kemungkinan ia meriwayatkan kata-kata ini dari mereka. Namun karena Ibnu Abbas memastikan kata-kata ini dan ia menyertakannya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka kecil kemungkinan jika Ibnu Abbas mengutip kata ini dari Bani Israel. Artinya begini, Ibnu Abbas itu juga perawi ucapan Bani Israel, Israiliyat maksudnya, hadis Israiliyat.
Yang kemungkinan dia ucapkan itu dari riwayat Israiliyat. Tapi itu tidak mungkin bagi Ibnu Abbas. Ketika beliau meriwayatkan hal semacam ini secara qat'i, secara pasti. Tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tadi sudah dijelaskan. Perhatian. Jadi perhatikan. Perkataan kami Ibnu Abbas termasuk di antara mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Sa'id. Perkataan ini masyhur di kalangan ulama mustalah. Mustalah ini ulama mustalahul hadis. Hanya saja perkataan ini perlu dikaji lebih jauh karena Ibnu Abbas termasuk salah satu yang mengingkari penukilan riwayat dari Bani Israil. Ini bantahan dari Syekh Utsaimin bahwa dikatakan Ibnu Abbas itu suka meriwayatkan riwayat Israiliyat, ini dibantah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas berkata, "Wahai kaum muslimin, bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab? Ya, sementara kitab kalian yang diturunkan kepada nabi-nabinya adalah berita-berita paling baru yang diturunkan dari Allah yang kalian baca dan belum lama turunnya. Allah telah menurunkan kepada kalian bahwa ahli kitab telah merubah apa yang ditulis Allah dan mereka telah mengganti kitab yang ada di tangan mereka. Lalu mereka berkata, ini dari sisi Allah untuk mereka tukarkan dengan harga yang sedikit." Ini perkataan mereka. "Apakah ilmu yang telah datang kepada kalian tidak mencegah kalian untuk bertanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, kami tidak melihat seorang pun di antara mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian." Jadi dikatakan di dalam beberapa komentar para ulama bahwa Ibnu Abbas ini suka meriwayatkan dari Bani Israil. Tapi kenyataannya dalam Sahihu Al-Bukhari, Ibnu Abbas melarang orang-orang bertanya ke Bani Israil. Kenapa? Karena Bani Israil itu pertama dia sudah merusak kitab, merubah. Kemudian apa yang mereka rubah mereka jual. Selain itu, mereka tidak bertanya tentang kemurnian Al-Quran kepada kaum muslimin. Mereka tidak bertanya tentang apa? Ajaran Al-Quran. Maka Ibnu Abbas mengingkari perbuatan sahabat-sahabatnya yang masih bertanya kepada Bani Israil. Baik. Ada berapa faedah dari bab ini? Kita baca cepat aja ya, karena ini insya Allah sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, tawakal termasuk salah satu amalan fardu. Karena Allah mengaitkan iman dengan tawakal. Jadi amalan wajib tawakal itu. Maka oleh karena jangan terbiasa dia tawakal sama orang. Udah tawakal sama Allah. Kadang saya sudah tawakal sama Allah, tapi masih kepikiran juga si fulan itu. Nah, fulannya dihilangkan. Ya, dia juga belum tentu mikirin antum. Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian orang beriman. Kedua, tawakal adalah satu syarat iman, salah satu syarat iman. Karena di situ disebutkan in. In itu huruf syarat atau syartiyah. Ketiga, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sudah disebutkan 4 poin yang berkaitan dengan faedah ayat ini. Sudah disebutkan sebelum. Sifat-sifat mereka. Ya. Kemudian keempat, tafsir bagian akhir ayat. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yaitu cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan juga sebagai pelindung bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ini kesimpulan dari perselisihan tafsir sebelumnya. Kan penafsiran sebelumnya ada 2 versi. Pertama,
cukuplah Allah dan kaum mukminin yang melindungimu. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, cukuplah Allah yang melindungimu, demikian juga kaum mukminin dilindungi oleh Allah. Bisa dibedakan kan? Nah, itu yang benar, yang kedua ini. Inilah makna yang rajih sesuai penjelasan sebelumnya. Yang kelima, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka cukup Allah bagi. Artinya Allah mencukupkan keperluannya. Keperluannya apa? Keperluan. Ya, keperluan kita sebenarnya tidak banyak, sedikit. Ya, maka cukup Allah yang cukup ini. Tafsirannya adalah disebutkan sebelumnya. Taib. Keenam. Besarnya kedudukan kalimat tawakal. Itu adalah ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan keduanya adalah kekasih Allah yang terbaik. Dan diucapkan oleh keduanya. Sekarang kalau kita ucapkan hasbunallah, ikuti siapa? Ikuti manusia terbaik. Ya kan? Ikuti idola dan teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang mengatakan kepada antum datang ke sini, jangan ngaji di BIP. Kenapa? Nanti antum dituduh Wahabi. Hasbunallah. Ya, cuma dituduh Wahabi. Ya. Nah, ngaji aja enggak usah takut. Hasbunallah. Dan kami pernah coba dulu, ini tanya teman-teman di Parung ini. Dulu di Parung itu, di pasar Parung, anak dikasih tahu oleh salah seorang keamanan di situ bahwa kajian kita mau dibubarkan. Akhirnya saya kasih tahu si satpamnya, saya tidak akan pergi dari sini sampai pistol ditodongkan di kepala saya. Maksudnya itu kan sudah darurat, harus pergi gitu maksudnya. Kan mati. Pergi. Sampai sekarang belum dibubarkan, iya kan? Iya, sampai panitianya menghindar dari tempat itu. Sampai Allah sendiri yang akan membubarkan. Tenang, ngaji aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak mungkin. Kalau agama ini bisa hilang gara-gara fitnah itu, dari dulu agama ini tidak akan sampai ke kita di sini. Jangankan sampai ke BIP, sampai ke kota Madinah aja tidak akan sampai. Ya, apalagi sampai ke BIP udah jalannya rusak lagi. Ya enggak? Ya sekarang udah dicor. Gimana sampai? Karena tawakal Rasulullah SAW yang begitu tinggi. Sehingga agamanya tersebar kemana? Kemana-mana. Allah itu tempat kita bersandar dan bertawakal. Dalam bab ini masih ada beberapa permasalahan lain yang tidak disebutkan oleh penulis. Di antaranya iman dapat bertambah berdasarkan firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Iman itu bisa bertambah, ya. Dan juga bisa berkurang. Antum duduk di sini tambah ke imannya? Insyaallah nambah. Keluar nambal. Kalau di sini tambah, keluar nambah. Ya. Saya mau nanya, lebih tenang di sini apa waktu di rumah tadi? Di sini. Di rumah kalau tidak ada uang belanja merepet istri. Sini tuh tenang, masya Allah duduk seakan-akan seperti orang tidak berdosa gitu. Pulang dituntut istri langsung, aduh pusing tuh. Kalau cari bintang 7 bodrek gitu. Itu menunjukkan iman naik turun. Di antara permasalahan yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kedua, ketika seorang menghadapi kesulitan, selayaknya ia bersandar kepada Allah saja dan melakukan sebab. Melakukan apa? Sebab. Sebab yang dia mampu, tidak semua sebab. Sebab yang dia mampu. Ya. Ketiga, mengikuti Nabi SAW disertai iman menjadi sebab perlindungan Allah bagi seorang hamba. Yaitu disebutkan tadi, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi mengikuti Rasulullah SAW adalah sebab terlindungi dari bahaya. Maka kalau mau negara ini terlindungi dari bahayanya Abu Janda,
ikuti Rasulullah SAW. Kalau enggak, kita akan dalam bahaya. Dan sunnah Rasulullah SAW itu, ya sunnah Rasulullah ini seperti perahu Nabi Nuh ketika dihantam ombak. Siapa yang tidak naik perahu, dia tidak selamat. Siapa yang naik, dia akan selamat. Demikian juga sunnah. Siapa yang tidak pegang dengan sunnah Rasulullah, dia tidak akan selamat. Walaupun benar agama, walaupun dia religinya bagus, penampilannya khusyuk, rambutnya zuhud, tapi dia jahat. Kenapa? Karena dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Siapa orang paling ikhlas di dunia ini? Saat ini siapa orang paling ikhlas? Di dunia, semua kelompok di dunia ini siapa yang paling ikhlas? Kelompok sesat. Yang paling ikhlas siapa? Khawarij. Ya kan? Hum minal kufri farru. Mereka dari kekufuran melarikan diri. Itu menunjukkan mereka paling ikhlas. Apa mereka benar? Benar apa salah? Dari mana sisi kesalahannya? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa sebab ditolong oleh Allah. Ikuti ayat tadi, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tenang saja kita ini. Difitnah udah biasa aja. Nggak usah baperan gitu. Karena kita difitnah tidak menjadi tanah. Dipuji pun tidak menjadi rembulan. Maka jalani apa yang diridhoi oleh Allah SWT. InsyaAllah kita akan diberikan kebaikan Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar teman-teman kita yang belum paham juga seperti kita. Ya, cukup ya. Ada yang bertanya silakan. Fadhal. Gempa. Menghindar dari gempa. Ya, batalkan sholat, pergi. Dalilnya Rasulullah SAW ketika ada perang melawan itu tadi orang Yahudi, dari zuhur, dari pagi atau dari siang sampai isya, sholat enggak beliau? Dari siang sampai isya? Enggak. Zuhur, asar, maghrib, isya dijamak di waktu isya. Karena apa? Karena kalau sholat mati semua kaum muslimin. Adapun sholat khauf itu belum terjadi perang. Baru siap-siap perang, lakukan sholat khauf, sudah masuk sholat. Itu sholat khauf. Tapi kalau terjadi perang waktu sholat khauf itu dan perang ada di situ, bubarkan sholat sambil perang. Berarti tidak menjaga rukun dan syaratnya. Maka demikian juga gempa tadi. Kalau gempa lagi goyang-goyang masjid, udah goyang yang luar biasa, udah masih ada video yang melihatnya, ya, supaya viral. Maka jangan, itu tidak benar. Tinggalkan. Nanti sholat lagi di luar. Menyelamatkan nyawa lebih utama. Jadi itu maha adilnya Allah kepada kita. Dia memberi kesempatan kepada kita untuk menyelamatkan nyawa, walaupun haknya ditinggalkan sementara waktu. Ya kan? Oke. Yang lain. Ada lagi yang lain? Fadhal. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ibu-ibu sudah takut nanya kayaknya. Cukup ya? Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.